Baiklah, saudara-saudara, sebelum kita memulai perkuliahan kita, sebagaimana biasa sebagai umat yang beragama, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Pokok bahasan kita pada siang hari ini, pertemuan ke-12 adalah analisis titik impas atau acap dikatakan break even point. Dalam rangka memproduksi atau menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, perusahaan terkadang perlu terlebih dulu merencanakan berapa besar laba yang ingin diperoleh. Artinya, dalam hal ini, besar laba merupakan prioritas. Saya ulangi, merupakan prioritas yang harus dicapai perusahaan. Jadi yang sangat utama itu arti prioritas di sini. Di samping hal-hal lainnya. Agar perolehan laba mudah ditentukan. Salah satu caranya adalah perusahaan harus mengetahui terlebih dulu berapa titik impasnya. Artinya, perusahaan beroperasi pada jumlah produksi atau penjualan tertentu, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan. Jadi, laba atau rugi nol. Itu maksudnya analisis break even point. Analisis titik impas atau analisis pulang pokok atau dikenal dengan nama analisis break even point atau BEP merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis titik impas sering disebut analisis perencanaan laba atau profit planning. Analisis ini biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru. Artinya dalam memproduksi barang baru tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa
yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen. Analisis titik impas digunakan untuk mengetahui pada titik berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Jadi impas. Atau perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak laba dan tidak rugi, atau laba sama dengan nol. Melalui analisis titik impas, kita akan dapat mengetahui bagaimana hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan atau penjualan atau produksi. Jadi ini yang penting, hubungan biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan atau penjualan atau produksi. Nah, saudara-saudara, biaya tetap ini adalah biaya yang berubahnya atau bertambah atau berkurangnya penjualan atau produk tidak berpengaruh. Jadi baik bertambah atau berkurang produk atau penjualan, biayanya tetap. Misalnya biaya administrasi dan umum, berapa banyak pun bertambah produksi atau berapa banyak pun berkurang produk, maka upah atau gaji pegawai kantor itu tetap tidak berpengaruh karena dibayar bulanan. Satuan pengamanan pun, satpam, jadi biaya administrasi dan umum. Biaya variabel ini berpengaruh langsung ke berpengaruh langsung kepada bertambah atau menurunnya produksi atau produk. Ini meliputi 3 bagian pokok biaya variabel. Variabel itu biaya yang berubah-ubah. 1 adalah biaya overhead, biaya penyusutan, dan yang lain-lain. 2, upah tenaga kerja. Dan 3 adalah biaya distribusi. Jadi saya ulangi, biaya variabel meliputi 3 komponen, yaitu overhead pabrik,
Yang kedua, biaya distribusi. Dan yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Nah, mengenai penjelasan daripada biaya tetap dan biaya variabel ini sebetulnya dibahas di cost accounting atau akuntansi biaya. Jadi kita di sini tidak membahasnya lebih mendalam karena kita langsung kepada penerapan penggunaan rumus-rumus untuk menetapkan biaya itu. Tujuan titik impas. Penggunaan analisis titik impas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat. Antara lain, mendesain spesifikasi produk. Karena tadi untuk menentukan harga produk atau bentuk produk yang baru, maka perlu didesain bentuk produk yang akan dibuat. Nah, tentu desain produk ini berhubungan erat dengan penentuan analisis titik impas. Yang kedua, menentukan harga jual persatuan. Kalau sudah kita peroleh mana desain yang paling baik sehingga ditentukan titik impasnya, selanjutnya menentukan harga jual persatuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Nah, inilah titik impas itu. Yang keempat, memaksimalkan jumlah produksi sehingga efisien. Jangan sampai ada misalnya kapasitas mesin yang tidak digunakan maksimal. 4. Memaksimalkan jumlah produksi. Berapa jumlah produksi yang maksimal? Itu dapat ditentukan dengan analisis titik impas. 5. Merencanakan laba yang diinginkan. Dan 6. Tujuan lain. Baiklah, kita sekarang lanjutkan rumus-rumus yang digunakan untuk menentukan titik impas. Ada beberapa rumus yang digunakan menentukan titik impas. Namun pada kali ini kita menggunakan rumus matematik atau rumus matematika. 1. Dengan menggunakan rumus matematik, A. Analisis titik
impas dalam unit. Rumusnya BEP sama dengan FC variable cost divided P price dikurang FC per unit. Saya ulangi lagi, BEP sama dengan FC fixed cost dibagi price atau harga jual persatuan dikurangi VC variable cost, biaya variabel persatuan per unit. Namanya keterangannya bisa dilihat di bawah ini. Baik, mari kita melihat atau menganalisis contoh kasus. PT Abadi memiliki usaha di bidang alat perkakas gergaji dengan data sebagai berikut. 1. Kapasitas produksi yang mampu dipakai adalah 100.000 unit mesin gergaji. 2. Harga jual persatuan diperkirakan 5.000 per unit. 3. Total biaya tetap sebesar 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Perincian masing-masing biaya adalah sebagai berikut. 1. Biaya tetap atau fixed cost terdiri dari overhead pabrik 60 juta, biaya distribusi 65 juta, biaya administrasi dan umum 25 juta, maka total biaya tetapnya 150 juta, yaitu 60 juta tambah 65 juta tambah 25 juta. 2. Biaya variabel cost, yaitu biaya bahan langsung 70 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung 85 juta rupiah. Biaya overhead pabrik 20 juta. Biaya distribusi 45 juta. Biaya administrasi umum 30 juta. Jadi total biaya variabel 250 juta. Supaya saya ulangi lagi, total biaya tetap tadi 150 juta. Total biaya variabel 250 juta. Pertanyaan. Cari titik impas baik dalam unit maupun rupiah.
Jadi baik itu berupa barang maupun uang. Jawab. Kapasitas produksi sesuai dengan soal 100.000 unit. Harga jual per unit 5.000. Total penjualan 100.000 unit kali 5.000 rupiah sama dengan 500 juta. Maka untuk mencari biaya tetap per unit 150 juta dibagi 100.000, 1.500 per unit. Biaya variabel unit sama dengan 250 juta dibagi 100.000 sama dengan 2.500 rupiah per unit. Jadi sudah dapat kita peroleh tadi biaya tetap 1.500 per unit, biaya variabel 2.500 per unit. Ringkasan budget laba rugi adalah sebagai berikut. Total penjualan 100.000 unit kali 5.000 rupiah sama dengan 500 juta rupiah. Ini 100%. Total biaya variabel 250 juta. Kalau 500 juta 100%, maka 250 juta 50%. Marginal income atau pendapatan marginal 500 juta dikurangi dengan 250 juta sama dengan 250 juta sama dengan 50% dari 500 juta. Total biaya tetap 150 juta, yaitu satu unit tadi 1.500, 100.000 unit 150 juta. 150 juta itu adalah 30% dari 500 juta. Laba Rp500 juta dikurangi 400 juta sama dengan 100 juta atau 20% dari 500 juta tadi. Untuk mencari BEP dalam unit adalah sebagai berikut. BEP per unit sama dengan 150 juta rupiah untuk 100.000 unit dibagi biaya tetap per unit 5.000 rupiah
dikurang 2.500 per unit. Jadi tadi untuk biaya tetap 5.000 per unit. Fix cost. Sedangkan biaya variabel cost 2.500. Jadi 150 juta dibagi 5.000 dikurang 2.500, kita sederhanakan dulu. 5.000 kurang 2.500, 2.500. Jadi 150 juta dibagi 2.500 sama dengan 60.000 unit. Jadi BIP dalam unit adalah 60.000 unit. Selanjutnya, mencari BIP dalam rupiah adalah sebagai berikut. BIP break even point dalam rupiah sama dengan 150 juta kurang 1/250 juta dibagi 500 juta. Jadi rumusnya itu kan adalah BIP sama dengan fixed cost. Fixed cost-nya 150 juta atau biaya tetap. Dibagi 1 kurang 1 ini adalah bilangan konstanta. Dikurangi variable cost. Variable cost-nya tadi 250 juta. Dibagi rumusnya tadi adalah BIP fixed cost 150 juta dibagi 1 bilangan konstanta kurang biaya variabel VC 250 juta dibagi penjualan price P. Penjualan tadi semuanya 500 juta. Jadi kita sederhanakan dulu yang di bawah 250 juta dibagi 500 juta itu sama dengan 1/2.
Jadi 1 kurang 1/2 sama dengan setengah. 150 juta dibagi setengah sama itu dengan 150 juta dikali 2/1 kali 2 sama dengan 300 juta. Jadi kita sudah peroleh dalam bentuk rupiah, dalam bentuk unit BEP itu 60.000 unit. Sedangkan dalam rupiah BEP itu 300 juta rupiah. Nah, cara lain dapat dilakukan untuk membuktikan kedua hasil tersebut dengan BEP sama dengan unit BEP kali harga jual per unit. BEP sesuai dengan perhitungan di atas 60.000 unit dan harga jual per unit 5.000. Jadi 60.000 kali 5.000 sama dengan 300 juta rupiah. Baiklah. Untuk lebih mudah memahami mengenai analisis titik impas ini, maka ada soal latihan di sini. PT Abadi memiliki usaha di bidang pembuatan botol air mineral. Kapasitas produksi yang mampu dipakai adalah 1.000.000 botol. Harga jual persatuan diperkirakan 150 per botol. Kemudian total biaya tetap sebesar 20 juta rupiah dan total biaya variabel 50 juta rupiah. Perincian masing-masing biaya adalah sebagai berikut. Biaya tetap overhead pabrik 10 juta rupiah. Biaya distribusi 7.500.000. Biaya administrasi dan umum 2.500.000. Total biaya tetap 20 juta. Biaya variabel, biaya bahan langsung 17 juta. Biaya tenaga kerja langsung 8.500.000. Overhead pabrik 11.500.000. Biaya distribusi 8 juta. Biaya administrasi dan umum 5 juta. Maka total biaya variabel adalah 50 juta, yaitu 17 juta tambah 8.500.000 tambah 11 juta 500 tambah 8 juta tambah 5 juta. Total biaya variabel 50 juta dan total biaya tetap 20 juta, yaitu biaya overhead pabrik 10 juta,
biaya distribusi 7.500.000, biaya administrasi dan umum 2.500.000, total biaya tetap 20 juta. Pertanyaan, cari titik impas balik dalam unit maupun rupiah dengan menggunakan rumus matematik. Nah, demikianlah saudara-saudara pertemuan kita pada siang hari ini. Dan cobalah dikerjakan tugas ini sekarang juga. Setelah selesai, dikumpulkan. Salam.